Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang desain barang dan jasa. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Tias Aderma, NIM 19 10 20 452. Yang kedua, Iksan Alwi, NIM 19 10 20 453 dan Winedwi Rahmalita, NIM 19 10 20 460. Desain barang dan jasa. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Peran produk desainer adalah untuk menggabungkan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk baru yang dapat digunakan dengan baik oleh orang lain. Dasar keberadaan organisasi yaitu produksi atau jasa yang disajikan kepada masyarakat. Desain produk yang memenuhi kebutuhan konsumen merupakan kunci keberhasilan. Tetapi strategi produk yang kurang baik dapat menghancurkan perusahaan. Misal perusahaan yang terfokus terhadap produk tertentu. Perusahaan yang fokus terhadap produk tertentu. Yang pertama, perusahaan Honda. Honda lebih memfokuskan terhadap mesin. Yang kedua, Intel. Intel lebih fokus terhadap chip komputer. Yang ketiga, Microsoft Word, yang fokus terhadap software PC. Strategi produk pada desain barang dan jasa. Salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kostumisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Strategi produk yang efektif menggabungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk dan mampu menggambarkan luasnya lini produk. Desain barang dan jasa. Tujuan dari suatu keputusan produk atau product decision adalah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Fokusnya yaitu yang pertama pada diferensiasi, yang kedua biaya rendah, yang ketiga respon cepat. Contohnya yang pertama yaitu rumah sakit. Rumah sakit melakukan spesialis pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan seperti rumah sakit bersalin, ortopedi, dan lain sebagainya. Yang kedua, seperti Toyota memberikan respon cepat terhadap pelanggan yaitu dengan memberikan proses desain mobil tercepat dalam industri otomotif yaitu di bawah 2 tahun. Produk life cycle atau daur hidup produk. Pada fase pertama yaitu tahap perkenalan atau introduce. Yang kedua yaitu tahap perkembangan atau growth. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan atau maturity. Yang keempat tahap penurunan atau decline. Hidup produk. Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan mampu menggambarkan siklus hidup produk dan menggambarkan lini produk. Tujuan dari keputusan produk yaitu untuk menggambarkan dan menerapkan strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Fokusnya yaitu diferensiasi, biaya rendah, respon cepat. Desain barang dan jasa. Pada umumnya, perusahaan akan mengalami uang kas negatif saat perusahaan mengembangkan produk.
Yang kedua, produk berhasil. Kerugian dapat teratasi. Yang ketiga, produk sukses dapat menghasilkan keuntungan sebelum siklus hidup menurun. Yang keempat, keuntungan mulai menurun. Perusahaan harus mengenalkan produk baru kembali. Di sini, tugas manajemen operasi adalah mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Organisasi perlu terus-menerus memperkenalkan produk baru agar dapat bertahan hidup. Daur hidup produk dan strategi. Yang pertama yaitu perkenalan atau introduce. Pada masa ini, produk masih sedang disesuaikan dengan pasar. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penelitian, pengembangan produk, modifikasi, dan perbaikan proses pengembangan pemasok. Yang kedua yaitu pertumbuhan atau growth. Desain produk mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Yang ketiga, kematangan atau maturity. Produk sudah dewasa, pesaing mulai bermunculan atau jumlah produksi lebih besar dan inovatif. Yang keempat, penurunan atau decline. Produk yang hampir mati dihentikan dan mengganti atau mengenalkan dengan produk baru. Analisis produk berdasarkan nilai merupakan urutan produk dari yang tertinggi ke yang terendah akan kontribusi dolar mereka pada perusahaan dan juga kontribusi dolar tahunan total. Laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang mungkin untuk setiap produk. Menghasilkan produk baru. Peluang produk baru adalah pengembangan produk baru yang agresif, mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi dengan pelanggan. Contohnya brainstorming, sebuah teknik di mana kelompok orang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik, atau diskusi terbuka untuk menghasilkan ide kreatif. Peluang produk baru. Sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan memusatkan perhatian pada memahami pelanggan, perubahan ekonomis yang menyebabkan meningkatnya kemakmuran jangka panjang, perubahan teknologi, perubahan sosiologis dan demografis, contohnya berkurangnya jumlah keluarga, kemudian perubahan politik atau peraturan, dan juga perubahan lain yang dapat muncul melalui kebiasaan pasar, pemasok, dan distributor. Pentingnya produk baru. Pentingnya produk baru yaitu diperlukan untuk mengatasi daur hidup produk yang tua. Semakin tinggi presentase penjualan 5 tahun terakhir, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menjadi pemimpin pasar. Perusahaan yang memimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualannya dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Pengembangan produk yaitu sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Pengembangan produk yang optimal juga bergantung pada dukungan bagian-bagian lain dalam perusahaan, dan juga gabungan dari 10 keputusan MO yang berhasil, mulai dari desain produk hingga pemeliharaan. Kemudian untuk product development system, ada scope of product development team, yaitu di dalamnya termasuk ideas, ability, introduction, dan evaluation. Dan ada juga scope for design and engineering teams, yaitu di dalamnya ada customer requirements, functional specification, product specification, design review, test market. Quality Function Deployment atau biasa disingkat dengan QFD, yaitu suatu proses menetapkan permintaan pelanggan atau keinginan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut atau cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. QFD digunakan di awal proses desain. Salah satu caranya yaitu dengan House of Quality atau rumah kualitas.
Membuat organisasi untuk pengembangan produk, terdapat 4 pendekatan terhadap pengorganisasian untuk pengembangan produk. Yang pertama yaitu sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Contohnya departemen litbang, rekayasa, rekayasa manufaktur, dan departemen produksi. Kemudian, menugaskan seorang manajer produksi untuk memenangkan produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Yang ketiga, ada tidak membagi organisasi menjadi penelitian dan pengembangan, rekayasa produk, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pengembangan produk dengan menggunakan sebuah tim, yang dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk kemampuan manufaktur, dan tim rekayasa nilai. Tim pengembangan produk merupakan tim yang diberi sebuah tanggung jawab yang untuk mengubah permintaan pasar yang menjadi sebuah produk yang sukses. Tim pengembangan produk tersebut juga terdiri dari pemasaran, produksi, pembelian, penjaminan kualitas, dan karyawan pelayanan lapangan barang atau jasa. Permasalahan desain produk. Di sini diterangkan ada beberapa teknik penting untuk merancang sesuatu produk, yaitu yang pertama adalah desain yang tangguh. Desain yang tangguh sebenarnya desain yang dapat diproduksi sesuai dengan persyaratan. Dan yang kedua yaitu desain modular, bagian atau komponen yang dibagi-bagi menjadi model yang tepat. Yang ketiga yaitu computer aided design, dalam kurung CAD, yaitu perancangan yang mana dibantu mendokumentasi sebuah produk. Yang keempat, computer aided manufacturing atau CAM, yaitu dibantu dengan komputer, menggunakan penggunaan untuk pengendalian suatu mesin. Teknik desain produk. Teknik desain produk di sini ada 7 langkah. Ada 7 gitu ya. Yang pertama yaitu robust design, yaitu desain yang dapat diproduksi sesuai dengan persyaratan. Dan yang kedua yaitu desain modular, desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul yang dapat ditukar dan diganti dengan mudah. Dan yang ketiga, computer aided design atau CAD tadi, yaitu perancangan yang dibantu oleh komputer untuk merancang produk dan mendokumentasikan sebuah produk. Yang keempat, yaitu computer aided manufacturing atau CAM, yaitu manufaktur yang dibantu komputer, penggunaan teknologi untuk mengendalikan sebuah mesin. Yang kelima, teknologi virtual reality, yaitu sebuah komunikasi visual dengan penggunaan citra sebagai pengganti benda asli. Yang keenam, analisis nilai, yaitu suatu tinjauan atas suatu produk yang berhasil dilakukan selama proses produksi tersebut. Yang ketujuh, etika dan desain yang ramah lingkungan. Manfaat dari CAD, computer aided design, dan manfaat CAM, computer aided manufacturing. Yang pertama yaitu adalah kualitas produk. Dengan CAD, para perancang dapat menelaah lebih banyak alternatif, kemungkinan masalah, dan bahaya. Yang kedua, waktu desain yang lebih singkat. Fase yang lebih singkat tersebut sehingga biaya itu menjadi cenderung lebih murah. Maka respon pasar itu lebih cepat. Yang ketiga, pengurangan biaya produksi. Penggunaan karyawan lebih efisien sehingga dapat mengurangi biaya. Selanjutnya yaitu ketersediaan basis data.
memberikan informasi pada piranti lunak manufaktur dan menyediakan data produk yang akurat tentunya sehingga bekerja dengan informasi yang sama. Yang terakhir, sejumlah kemampuan baru. Contoh, kemampuan memutar dan menggambar objek dalam bentuk 3 dimensi. Pengembangan produk. Pengembangan produk di sini ada 2, yaitu strategi pengembangan eksternal dan strategi pengembangan internal. Strategi pengembangan eksternal di sini ada 3, terdiri dari 3 faktor. Yang satu aliansi, yang kedua adalah usaha patungan, yang ketiga membeli teknologi atau keahlian dengan akuisisi. Sedangkan strategi pengembangan internal juga ada 3. Yang pertama yaitu migrasi produk yang ada, yang kedua perbaikan terhadap produk yang ada, dan ketiga pengembangan produk baru secara internal. Selanjutnya kita mengambil aliansi. Aliansi yaitu sudah dijelaskan tadi, yaitu strategi pengembangan eksternal tersebut kan pertama tadi itu adalah aliansi. Nah, aliansi itu adalah sebuah perjanjian kerjasama yang menjadikan perusahaan tetap independen, tetapi dapat menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai strategi yang sesuai dengan misinya masing-masing. Selanjutnya yaitu tadi setelah aliansi yaitu usaha patungan. Usaha patungan atau bisa disebut juga dengan joint ventures adalah kepemilikan bersama. Biasanya di antara 2 perusahaan untuk menghadirkan produk baru atau menguasai produk baru. Mendefinisikan suatu produk. Barang atau jasa didefinisikan dari segi fungsinya, tentu, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh barang tersebut. Contohnya mendefinisikan sebuah barang, kita sebut saja setrika. Terus kita juga harus bisa mendefinisikan dari segi fungsinya, setrika itu buat apa sih, gitu kan. Nah, yang kedua, spesifikasi yang cermat dari sebuah produk harus ada. Di sini spesifikasi yang cermat dari sebuah produk harus ada itu hanya untuk memastikan produksi itu dapat spesifik yang jelas gitu. Yang ketiga, barang atau jasa yang baru diperkenalkan ke pasar harus didefinisikan. Kemudian produk dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat tercapai. Terakhir, keputusan membuat dan membeli. Yang pertama, perusahaan dapat memilah dan memilih untuk memproduksi komponen mereka sendiri atau membeli dari perusahaan lain. Yang kedua, membedakan antara apa yang perusahaan inginkan untuk diproduksi dan apa yang perusahaan inginkan yang dibeli. Membedakan antara mana yang diproduksi, mana ada yang dibeli. Yang ketiga, keputusan membuat atau membeli sangat penting. Ya, karena apa? Karena adanya variasi kualitas, harga, dan jadwal pengantaran. Seperti itu ya. Penerapan pohon keputusan dapat digunakan untuk membuat sebuah keputusan produk baru dan juga untuk beragam permasalahan manajemen lainnya. Untuk membuat sebuah pohon keputusan yaitu digunakan prosedur sebagai berikut. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu pastikan semua alternatif yang mungkin dan keadaan sudah dimasukkan ke pohon, termasuk alternatif untuk tidak melakukan apa-apa. Dan yang kedua yaitu pengembalian hasil payoff dimasukkan pada akhir tiap cabang yang bersesuaian. Dan yang ketiga, menetapkan nilai ekspektasi dari setiap tindakan yang ada. Dan yang keempat, pilih EMV, expected monetary value, kayak gitu ya, atau kemungkinan pengembalian hasil yang tertinggi. Yang di sini A yaitu customer participation in design, yaitu customer menurun ke desainer terus
ke menuju delivery. Dan yang B itu customer participation in delivery, dimana customer dan dasher itu terus langsung di delivery. Kayak gitu, mungkin kurang paham aku. Yang C service design customer participation in design and delivery. Moment of truth yaitu konsep yang dicetuskan oleh Jan Carlson of Scandinavian Airways. Yang kedua merupakan momen kritis atau kejadian penting antara pelanggan dan organisasi atau perusahaan yang menentukan kepuasan seorang pelanggan. Yang terakhir merupakan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian. Moment of truth computer company hotline. Di sini saya kurang paham, saya cuma membaca aja ya karena di sini bahasa Inggris. Mana ya, pusing memahaminya. Yang pertama experience detractors, yang kedua standard expectation, yang ketiga experience enhancers. Jadi bisa dibaca ya, kurang paham ya, masih belum bisa memahaminya sampai sekarang. Jadi mungkin seperti itu aja ya. Bisa ditanyakan kepada dosen kita mungkin.